Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Jenis-jenis kegiatan produksi. Yang pertama, bidang usaha ekstraktif. Kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya, seperti nelayan yang menangkap ikan di laut. 2. Bidang usaha agraris, yaitu produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengolahan tanah. Contohnya, seperti petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. 3. Bidang usaha industri, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya seperti industri pengolahan kapas menjadi benang. 4. Bidang usaha perdagangan, yaitu kegiatan produksi yang bersifat penambah nilai guna barang dengan menjual dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti penyaluran sayuran dari produsen ke konsumen. 5. Bidang usaha jasa, yaitu produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Contohnya seperti jasa pengobatan dilayani dokter. Faktor-faktor produksi. 1. Faktor produksi sumber daya alam. Yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala faktor produksi yang berasal dari kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi air, tanah, matahari, dan lain-lain. 2. Faktor produksi tenaga kerja. Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan dalam penggunaan sumber daya lainnya. Tenaga kerja dapat kita bagi berdasarkan beberapa golongan, yaitu berdasarkan sifatnya ada tenaga kerja jasmani, tenaga kerja rohani. Terus berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Tenaga kerja terdidik contohnya yaitu seperti dosen atau dan juga dokter. Tenaga kerja terampil seperti penjahit, kasir salon, dan supir. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan terampil contohnya seperti pemulung atau tukang koran dan pedagang asongan. 3. Faktor produksi modal. Modal merupakan faktor produksi yang memiliki peranan dalam mencatat serta membantu kelancaran proses produksi. 4. Faktor produksi kewirausahaan adalah keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha terangkum dalam proses sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Yang berikutnya yaitu kegiatan distribusi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jenis-jenis kegiatan distribusi.
Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah kegiatan dilakukan produsen untuk menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Contohnya seperti penjual ordering, yang dimana si penjual langsung bisa menjualkan barangnya langsung ke konsumen. Dua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah jenis distribusi yang umum digunakan oleh produsen. Distribusi tidak langsung adalah suatu sistem yang melibatkan beberapa distributor sebelum akhirnya produk sampai di tangan konsumen. Contohnya seperti PT Indosat menuju ke toko retailer lalu dijual kembali ke customer atau konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang pertama, faktor pasar. Kedua, faktor barang. Tiga, faktor perusahaan. Keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Faktor pasar. Dalam lingkup ini, saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembeliannya. Faktor barang itu mempertimbangkan dari segi barang bersangkut paut dengan nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusak barang, standar barang, dan pengemasan. Faktor perusahaan itu mempertimbangkan diperlukannya di sini adalah sumber dana, pengalaman, dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Yang keempat yaitu faktor kebiasaan pembelian, mempertimbangkan yang diperlukan dalam kebiasaan pembelian adalah kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penjualan barang. Pelaku kegiatan distribusi. Yang pertama ada agen, broker atau maklar, komisioner, eksportir, importer, pedagang besar, pedagang eceran. Terima kasih.